Sebenarnya bagaimana ilmu keturunan ini bisa turun-temurun, Pak Ustadz, bisa dibilang apa ya, diwariskan seperti itu. Ilmu keturunan itu banyak dia cara masuknya. Jadi umpamanya saat ini nih, penonton nih ada yang punya ilmu nih. Dia iseng aja sebenarnya untuk dirinya sendiri. Dia punya pegangan untuk apa? Keselamatan. Akhirnya ilmu itu nyatu sama tubuh. Dia punya apa? Kebal. Ilmu itu nyatu sama tubuh. Dia punya ilmu apa? Pelet. Ilmu itu nyatu sama tubuh. Nah, pada waktu dia itu meninggal, atau belum waktunya meninggal, kemudian dia punya istri atau dia punya suami, kemudian hamil. Ini si ilmu yang dari bapaknya ini bisa nurun ke anaknya tanpa bapaknya atau ibunya tahu. Ini ilmu turunan, jadi dari orang tua sebelumnya yang masuk dan dia nggak tahu kalau ilmu itu menurun pada dirinya. Dan itulah yang menjadikan dia bisa aja terkena asam lambung atau sesak nafas. Salah satu cirinya itu asam lambung, kata dokter, asam lambung kok terus menerus atau sesak napas. Kalau lagi stres sesak nafas, ini ciri-ciri di dalam tubuh kita ada ilmu yang mungkin diturunkan. Yang mungkin diturunkan kita tidak pernah tahu. Betul. Jadi ibu-ibu dan pemirsa di rumah kalau sesak napas nggak pernah sembuh puluhan tahun, bertahun-tahun, insya Allah di dalam tubuhnya ada ilmu, saya terangkan ini. Kalau momennya seseorang itu, kalau momennya tiba lihat, kemudian ada datang nyekek, kemudian lihat, datang kemudian nindihin di badannya, itu biasanya di tubuhnya beliau itu ada ilmu di dalam, ada ilmu itu jin maksudnya. Jadi ada jin di dalam, jadi dia bisa interaksi kayak ibu pasti di dalamnya ada jin, karena kalau nggak ada jin dia nggak akan datang. Mana teman saya nggak ada. Sebenarnya bisa aja, sebenarnya di dalam tubuhnya ibu itu yang menurut yang datang itu lawannya. Menurut yang datang itu lawannya kali umpamanya yang ini nih aku nggak ngerti ya, genderuwo kayak apa kayak. Nah lawannya di sini itu bisa aja ini genderuwo juga, tapi kali dulu dia itu macarin pacarnya, jadi marah dia. Apapun makhluk-makhluk itu ada? Ada, insya Allah ada. Genderuwo itu kan jin, tuyul jin, kuntilanak jin, pocong jin, apalagi ya siluman yang ada taringnya itu jin, kemudian Nyi Blorong itu jin, Ratu Kidul itu juga jin. Memang dia diciptakan oleh Allah Ta'ala itu sebagai jin. Jadi bukan Ratu Kidul itu menurut cerita putri yang bunuh diri, enggak, salah itu cerita itu. Itu memang Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, siapa itu Dewi Lanjar, kemudian mana itu di mana sana itu jin, termasuk yang Gatot Kaca, Petro dan sebagainya itu jin. Jadi apa itu yang kepalanya 10 itu apa namanya? Dosomuko itu jin. Jadi nggak ada dulu. Jadi dunia yang dipakai cerita itu sebenarnya dunia jin. Insya Allah. Jadi kalau memang itu dipakai seseorang yang menyukai maunya Gatot Kaca, ya nanti ada jin Gatot Kaca masuk ke tubuhnya dia. Kemarin pernah ada bapak-bapak sini yang Kresno. Nah sama, karena dia suka Kresno ya masuklah jin Kresno gitu. Jadi gini ceritanya, di dalam tubuh ibu itu ada ilmu jin, ilmu itu kayak orang kebal, itu ilmu maksudnya, paham ya? Orang bisa melet orang, ilmu itu ilmu pelet. Orang bisa neluh orang, ilmu itu ilmu teluh, ya. Orang belajar kedokteran, ilmu kedokteran, tapi itu pelajaran itu nyata itu ya, ilmu kimia, ilmu matematika itu nyata maksudnya. Ini yang nggak nyata-nyata. Nah, insya Allah di dalam tubuh ibu itu ada ilmu dari orang tua sebelum ibu, paham ya? Tapi saya juga mohon kalau ibu mulai saat ini coba kalau baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Karena bisa aja kalau baca tertentu di dalamnya tubuh kita itu nggak taunya dari bacaannya, niatnya bukan lillahi ta'ala, malah banyak jin yang masuk. Kalau jin yang masuk, nah ini makhluk ini datengin nyekek, sebenarnya dia nyekek gitu aja dia. Karena memang dia nggak suka seperti itu gitu. Jadi jinnya beda sebenarnya, antara jin yang datang dengan jin yang dalam tubuh ibu itu beda. Dia nggak suka nyekek, walaupun nanti dilepas kapan besok datang lagi nyekek gitu. Paham ya? Paham. Jadi nanti kalau baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala, itu insya Allah sudah benar. Jadi kalau niatnya satu lillahi ta'ala, itu insya Allah akan mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya untuk duniawi itu untuk baca ayat ini untuk duniawi itu ya harta, rukun keluarga itu duniawi. Nah, tadi ayat kursi untuk mengusir?
Ya, ayat kursi itu kan coba dilihat artinya, itu kan memang nggak ada untuk ngusir jin sebenarnya. Jadi itu harus difahami bahwa itu kebesaran Allah sebenarnya ayat kursi itu. Jadi ada yang orang baca Quran itu ada yang di sekitar tubuhnya nggak ada jin, ada yang orang baca Quran di sekitar tubuhnya ada jin. Nah, kalau yang nggak ada jin saya nggak terlalu ini. Tapi kalau yang ada jin saya tanya, kenapa baca Quran gitu. Saya selalu tanya begitu dulu. Dia selalu bilang, saya punya keinginan ini, selalu seperti itu. Nah, akhirnya saya menyimpulkan berarti dia yang baca Quran ini niatnya hanya duniawi. Paham ya? Ya, paham. Intinya adalah kalau memang masih mau menggunakan ayat kursi untuk ngusir jin, jujur, saya pernah melihat kalau seseorang itu nggak baca ayat kursi, seseorang membaca ayat Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala, itu kelihatan jin itu masuk ke tubuhnya. Jadi itu yang menyebabkan manusia kita di Indonesia yang muslim itu banyak sekali, jika dia baca ini kok masuk. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu baca apa? Baca ini untuk apa? Saya punya hajat ini. Oh, jadi kalau punya hajat dunia itu akan masuk. Nah, beliau diobatkan ke orang pinter, dibaca-bacain, minum air putih di mantra-mantra, itu kan banyak sekali tuh. Ya, sekarang itu ibu-ibu juga ngalamin. Pokoknya orang udah baca. Jadi mantra itu biasanya dipergunakan semata-mata duniawi. Duniawi. Jadi untuk biasanya rata-rata persentase besar itu untuk memuaskan nafsu kita sendiri. Apapun bentuknya. Mau seseorang itu menceritakan, oh ini baik, itu kan untuk nafsunya sendiri. Tapi intinya mantra ini hanya berhubungan dengan duniawi. Dipergunakan hanya untuk duniawi. Mau nyembuhin penyakit juga sama, itu duniawi. Ini mau bacaan apa? Duniawi. Nah, gambaran mantra insya Allah seperti itu. Iya. Saya tekankan kemusyrikan itu yang begitu main-main air. Dukun pakai air di mantra-mantrain. Ada yang kelihatan bukan dukun, pakai air juga. Pertanyaannya adalah isi air itu apa sih? Hanya itu. Hanya pertanyaan yang bisa menjawab adalah Ibu Elis dan pemirsa di rumah. Isinya air itu apa? Hanya itu aja. Silahkan dijawab sendiri-sendiri. Karena semua diberi bekal pikiran oleh Allah Ta'ala untuk berpikir lebih sujud pada Allah Ta'ala. Isi di dalam air itu apa? Kalau ada mau menceritakan tentang gurunya ini, gurunya itu, syekh ini, syekh itu, ini, kalau nggak ada dalil hadisnya, hati-hati. Nanti bisa kita buktikan, kalau memang serius. Bacaan Al-Fatihah serius, baca Al-Fatihah saya taruh di tangan. Nanti tangannya Mas Irfan kayak ada listriknya. Nah, listrik itu apa? Saya bisa tahu, listrik itulah yang saya lihat jin. Karena baca Al-Fatihahnya bukan karena Allah. Bukan karena Allah sebenarnya. Nah, itu yang tidak pernah diketahui oleh saudara-saudara kita. Betul. Nah, Loh dia sakit. Nih, baca. Diminum gimana? Coba. Coba. Nawarnya gimana coba? Iya. Jadi, ya kan banyak tuh Pak Ustadz dan kita baca Fatihah. Ngerti. Ya kan? Minum sendiri, supaya ini, supaya itu. Supaya ini, supaya itu. Gak apa-apa katanya itu kan bersyariat. Nah, itu Pak yang Ustadz sering itu begitu. Itu kan bersyariat. Kan tetap ke Allah katanya. Tapi bersyariat. Nah, itu gimana? Nggak boleh. Itu kan Yang kayak gitu. sebenarnya apa yang dilakukan itu kita harus lihat. Itu syirik. Kalau mamanya itu tertutupi dengan kelihatan Islami, ya itu syirik khafi, ya. Syirik yang tersembunyi. Berarti itu jin ya? Kalau memang dia bisa lihat, suruh lihat apa itu. Kalau dia bisa lihat, tapi kalau hanya ini Mbak, apa namanya, hanya saling apa itu namanya Ustaz? Saling ngomongin dalil, dia nggak selesai. Seseorang itu bisa paham, itu ngerti kebetulan. Kalau itu dibaca, yang datang itu jin tuh tahu. Nah kalau hanya cuma begini, tahu nggak dia? Coba sekarang kita tanya nih, ini orang nih, ya ada air. Saya nggak nyalahkan sebenarnya. Boleh sih silakan, itu kan nafsi-nafsi ya mereka masing-masing. Saya hanya ngajak berpikir. Kalau ada sesuatu dibaca di air, kemudian kalau mamanya di air itu ditanyain, emang dibaca di air itu yang di air ada apanya kok terus diminum? Suruh nerangin ini masuk logika bisa nggak? Pasti ngomongnya hanya cuma itu air doa. Kalau air didoakan itu dia akan menceritakan
molekul-molekul kata orang lain. Iya, iya. Katanya ada energi. Wah, energi apa? Sekarang mamanya ditanyain, energi itu apa? Orang yang sering bilang energi itu kalau ditanya, energi itu apa sih? Kalau saya ringan. Energi itu kalau saya ada jin di sini, ada energinya. Energinya itu anak buahnya dia. Iya, karena saya paham. Tapi orang lain, dia nggak lihat tapi ngomong, ada energi. Coba tanyain, energi itu apa yang kamu lihat? Gak bisa ya. Wah, energinya besar apa coba? Bilang energi apa coba, realkan. Gak bisa. Tapi kalau orang dia memang diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu, dia akan tahu di antara jin itu ada kabut nih sekitar dia. Nah, itu baru tuh. Nah, kalau kita deket kabut itu kayaknya itu energinya muncul. Nah, apa kabut itu? Jarang orang paham kabut itu apa. Ya, kabut itulah anak buahnya si jin itu yang selalu ada di sekitarnya dia. Minum. Nah, itu di dalam airnya itu sudah ada jinnya. Banyak yang begitu di TV-TV itu ya begitu, itu yang saya amati dilihat. Masya Allah, jin masuk ke situ. Nah, itu bisa masuk ngendap di perut. Kemudian baca-bacaan itu nempel di tubuhnya. Nah, baca-bacaan itu selalu tidak sinkron dengan ilmunya. Yang dibaca-bacain mau masuk, yang di dalam tubuhnya nggak ingin dimasukin, sehingga bentrok, sehingga merasa panas terus. Makanya sekarang sudah dicegah dengan tidak melakukan hal itu lagi supaya tidak Ya, masuk. Betul ya, Ustaz? betul. Dia dicegah untuk tidak melakukan, tetapi makhluk ini tidak akan bisa keluar apapun, karena dia tidak ngerti cara ngeluarannya, tidak ngerti. Saudara-saudara kita pun cara mengeluarkannya nggak ngerti. Gimana coba caranya? Makanya kalau saya kan pernah ditanyain tuh, nah Ustadz gimana doanya? Kok nggak pakai ayat Quran? Loh, saya itu kalau memang ada cara mengeluarin itu ada dalam Quran, saya akan baca. Cara beneran. spesifiknya gitu, Ustaz, Iya, ya? cara spesifik itu akan saya baca pasti. Nah selama ini saya juga membaca, belum pernah ketemu. Gimana ya? Ini ada ilmu. Kalau memang siapapun, walaupun dia dukun, dia nggak tahu itu ilmu, atau mamanya seorang yang dianggap itu kiai, dia nggak tahu, ya nggak akan bisa. Ilmu itu harus dihancurkan. Betul. Ilmu itu harus dihancurkan, itu aja kuncinya. Tapi kuncinya begini, semua ilmu dari dukun atau dari orang pintar atau dari teman-teman kita juga, itu kalau sudah dimasukin nggak bisa dikeluarin. Iya, iya. Itu memang kayaknya sudah, kalau mereka nas bagi mereka. Tapi bagi saya ngerti. Nah, saya mencoba berdoa pada Allah. Loh, kenapa kepada Allah? Lah itu makhluk itu kan miliknya Allah. Nanti yang akan mengeluarkan ya Allah, kalau saya nggak bisa. Kan gitu ya. Iya. Inilah yang harus kita ketahui. Jadi seseorang itu harus paham. Sebenarnya kenapa saya bercerita di Siraman Qalb itu, saya mendoakan. Saya bilang, saya mendoakan. Sebenarnya doa itu mudah, hanya Allah itu melihat iman dan amal soleh seseorang. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Wa yastajibul ladina amanu wa aminus solihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Ibu, saya bantu ngeluarin, mau? Mau. Semua ya, Ya. dari ilmu turunan, termasuk ilmu-ilmu yang Ibu baca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala, saya keluarin ikhlas. Ikhlas, insya Nanti Allah. Ikhlas. Ibu mulai besok baca Quran, udah baca Quran dari Fatihah sampai Nas. Ya. Hatam, ulang lagi gitu aja ya. Jangan di waktu-waktu Jangan tertentu. milih-milih ayat malam. ini, saya suka, ini suka. Jangan ya. Ya. Oke. Pemirsa di rumah, boleh mengaminkan doa kita, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. Ibu namanya siapa? Iis Santini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Ibu Iis Santini, di mana beliau sering sekali didatengin oleh makhlukmu yaitu jin. Jin yang sering mencekik Ibu Iis. Ya Allah,
Aku mohon kepadamu jika di dalam tubuh Iis banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Iis yang diturunkan kepada Ibu Iis baik dengan sengaja maupun yang tidak sengaja, ya Allah. Aku memohon kepadamu jika ilmu-ilmu dari orang tua terdahulu tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, jika ilmu-ilmu di dalam tubuh Ibu Iis adalah musyrik, ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Ibu Iis. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Iis, ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Iis, ya Allah. Jika mereka memasukkan ilmu musyrik dalam tubuh Ibu Iis, ya Allah, amin. Aku memohon kepadamu, ya Allah, jika Ibu Iis banyak sekali dalam membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah, tetapi hanya untuk duniawi, ya Allah, jika dalam membaca Quran niat yang tidak lillahi ta'ala tersebut banyak sekali jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Iis, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan Ibu Iis. Jika Ibu Iis membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan Ibu Iis, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar semua makhluk jin yang ada dalam tubuh Ibu Iis, baik dari ilmu orang tua Ibu Iis dan juga dari bacaan-bacaan Quran yang bukan lillahi ta'ala, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuh Ibu Iis, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu keluarkanlah seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Iis, ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh jin-jin yang masuk karena baca Quran yang tidak lillahi ta'ala, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan juga jin yang masuk karena ada jin yang tidak suka kepada Ibu Iis dan memasukkan anak buahnya ke dalam tubuh Ibu Iis, ya Allah, keluarkan mereka semua, ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. La haula wala quwata illa billah. Nah, doa aja habis sholat, kemudian doa pada Allah. Doanya ringan. Ya Allah, jika di dalam tubuhku banyak ilmu-ilmu musyrik, harus benar serius hatinya. Banyak ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum diriku. Aku tidak ikhlas, aku tidak ridho. Aku mohon keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelumku yang ada di dalam tubuhku, yang ada di sekitarku. Aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkan. Aku tidak ikhlas, aku tidak ridho. Keluarkan, ya Allah, dari tubuhku. Amin amin ya rabbal alamin. Puji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai selesai minimum 3 kali. Lakukan itu terus-menerus. Doa seperti itu. Doa kepada siapa? Kepada Allah. Enggak kemana-mana kita doanya. Kepada Allah aja.